Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, gempar. Ratusan purnawirawan jenderal dan jutaan rakyat Indonesia siap dan setuju makzulkan Gibran secepatnya. Di video kali ini, isu ijazah palsu Jokowi dan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden makin terus bergulir di tengah-tengah masyarakat dan para politikus. Karena makin hari masyarakat makin terasa aneh dan tidak pantas dipimpin oleh Gibran sebagai wakil presiden. Wow, luar biasa ini ya. Masyarakat masih tetap meyakini jika Gibran terpilih jadi wapres dengan cara yang tidak wajar, yang menabrak undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, para pejabat-pejabat tinggi negara merasa malu jika berhadapan dengan negara lain karena wapresnya Gibran, dan para purnawirawan jenderal pun juga enggan untuk hormat kepada Gibran. Nah, berikut pengakuan para jenderal dan pejabat yang malu dipimpin oleh Gibran. Wow, luar biasa. Nah, penasaran siapa videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Presiden ngurusi ekonomi, wakil presiden ngurusi bidang lain. Tidak ada pembagian seperti presiden itu memimpin eksekutif pemerintah utuh, wakil presiden membantu presiden. Ya, betul. Jadi, Tidak ada pembagian in case pekerjaan. nanti presiden ini berhalangan, sakit atau mati, wapresnya tampil sudah. Iya. Karena sudah mengawasi semuanya. Betul, Jadi tidak betul. benar kalau sekarang presiden bagian A, wapres bagian B, keliru itu. Ya, benar. Ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia nggak bisa jawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata. Ya, teleprompter itu Artinya, namanya. konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelas yang dia Iya. mampu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environment ethics, macam-macam yang akhirnya bolong itu. Kasihan. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Iya. Benar guys. Jadi benar ya. Ibarat filosofi tangga ini. Kita kalau naik tangga itu harus dari tangga pertama dulu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau orang ini enggak langsung naik langsung ke atas gitu ya, langsung ke tangga paling atas. Ya pasti apalah, pasti terjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya, seperti misalnya kalau kita ibaratkan lompat tangga ini ya, pasti bisa mungkin celananya sobek gitu ya, atau pahanya sakit gitu ya. Jadi nggak baik. Kita itu ibarat naik tangga harus dari tingkat 1 dulu, 2, 3 dan seterusnya. Nah, mungkin kira-kira seperti itulah filosofi yang ada di wapres kita saat ini guys. Sorry guys, agak gugup ini. Jangan sampai Indonesia itu ditertawakan beramai-ramai. Saya mau cerita kakak, semua yang saya berangkat ke negara Prancis, Inggris, Rusia, Turki kemarin, semua yang ketemu saya itu semua bilang selamat, Anda telah punya presiden baru. Tapi at the same time bilang juga termasuk supir taksi, tapi kenapa ya bisa di negara demokrasi seperti kamu yang katanya demokrasi hebat dan besar, anak presiden penjabat bisa melahirkan wakil presiden? Apa mau saya jawab? Mau saya terangkan kuliah apa? Iya. Itu apa? Jadi menurut saya kayak kemarin di PBB ada yang mempertanyakan, jawab dong, itu kehormatan negara. Jangan kamu satu keluarga main-main. Apa yang dicoreng itu bukan negara kita gitu. Ya. Dan kalau kita bersuara seperti ini keras dan tegas, sekali lagi itu faktor nasionalisme. Indonesia punya saya juga loh, bukan punya Anda. Berita yang sangat mengejutkan saat ini, Punya kita semua yaitu Indonesia. Jenderal Betul TNI Purnawirawan Tri Sutrisno memotorin 103 jenderal terdiri dari 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Wow, Iya. ada apa? Ya, mereka mengeluarkan 8 tuntutan terhadap negara ini. Terlepas diterima atau tidak, ini akan merubah arah bangsa. Mereka terdiri dari jenderal-jenderal yang sudah bersumbangsi terhadap negara itu. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Iya. Ada lagi Jenderal Fahrul Razi. Ada lagi Laksamana Slamet Subianto. Ada lagi Marsekal Hanafi Asnan. Wow.
Ini kita tahu orang-orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Benar, benar. Ya, turun gunungnya mereka ini sangat mengejutkan bagi kita. Ya, dan masih banyak orang-orang penting lainnya di sini. Iya, iya, iya. Kenapa baru sekarang? Ini bukan sekedar reuni makan-makan. Ya, ini juga bukan kebetulan. Ini panggilan bela bangsa yang ada di tubuh mereka. Iya, iya. 8 tuntutan mereka antara lain. Yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 versi aslinya, tanpa revisi-revisi yang terkesan menyesatkan. Yang kedua, mendukung program Prabowo, ya, selaku Presiden Indonesia yang terpilih sekarang, kecuali pemindahan ibu kota negara atau IKN. Yang ketiga, memberhentikan proyek-proyek strategi nasional seperti PIK, PIK 2, dan Rempah Iya, iya. yang sangat menguntungkan para oligarki dalam hal ini. Iya, iya. Yang keempat, Namanya dirugikan. memulangkan tenaga kerja asing ya ke negara mereka masing-masing. Ini mengancam ekonomi dan kedaulatan bangsa. Iya, iya, iya. Yang iya. kelima, penertiban tambang. Bentar bang, Ya. bentar bang. Tenaga kerja asing inilah yang jadi problem terbesar salah satunya ya. Kenapa tenaga asing didatangkan dari luar negeri? Yang pertama dari Cina itu. Sementara Indonesia membutuhkan pekerjaan yang sangat banyak. Masih banyak pengangguran, jutaan pengangguran yang ada di Indonesia ini. Kenapa tidak mereka yang diberi pekerjaan? Kenapa didatangkan pekerjaan-pekerjaan asing yang datang dari luar negeri, terutama dari Cina? Kenapa harus terjadi? Apakah Indonesia ini sudah punya pekerjaan semua? Apakah Indonesia ini sudah sejahtera? Belum. Masih banyak pengangguran-pengangguran yang S1, S2, bahkan maaf kata ini ya, banyak yang jadi tukang parkir dan juga yang jadi supir ojol gitu ya. Nah, kasihan kita kan. Itu bagus itu ya, memulangkan pekerja-pekerja asing ke negaranya masing-masing. Mantap itu, lanjut. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya, semua kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya. Yang keenam, desakan reshuffle para menteri yang terindikasi. Yang ketujuh, Iya, iya. memutuskan hubungan aparatur negara yang masih punya hubungan dengan kepemimpinan lama. Total putuskan hubungan dengan Jokowi. 8, menggantikan Gibran selaku wakil presiden saat ini. Wow, Tentu dinyatakan mantap. tidak patut dan sudah melanggar konstitusi. Iya, iya, Jika iya. Prabowo mengabaikan Bentar guys, ini yang sedang panas saat ini ya. Sudah banyak itu dari masyarakat biasa, dari purnawirawan jenderal dan juga dari kalangan pejabat lainnya untuk dan segera ingin memakzulkan Gibran sebagai wapres. Mantap, luar biasa. Kita juga dukung itu ya. tuntutan para jenderal ini. Tentu ini menjadi konsekuensi yang sangat besar dalam pemerintahan. Ini tidak hanya soal legitimasi kekuasaan kepemimpinan Prabowo saat ini, tetapi ini soal stabilitas politik di negeri ini. Menyangkut poin ke-8 dari tuntutan para jenderal, menurunkan Gibran selaku wapres. Tentu ini soal kepatutan. Ini bukan soal kebencian terhadap seseorang. Benar, Dan benar. ini juga bukan kepentingan politik semata. Iya, iya. Mari kita berpikir secara normal dan rasional. Lupakan soal kepentingan-kepentingan pribadi. Pertanyaannya, lupakah kita dengan wakil presiden sebelum-sebelumnya? Iya, iya, iya. Ya, Iya, kita iya. lihat Bung Hatta, Adam Malik, Sudarmono, Iya, ya, iya. Habibie, Megawati, Tri Sutrisno, ya, Hamzahas, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin. Ya, Betul, betul. mereka yang memang disediakan karena kualifikasinya. Iya, rata-rata orang-orang Mereka orang yang berpendidikan sangat semua. terdedikasi, orang yang sangat iya. berkredibilitas tinggi. Iya, sangat berpengalaman Maaf. di bidang kenegaraan. Kalau kita boleh jujur, saudara-saudaraku, ya, kalau kita boleh jujur, pantaskah Gibran menjadi wakil presiden Anda? Wow. Kita tidak membenci seseorang, Iya, iya, iya. tetapi dilihat dari kepantasan dan kepatutan. Jelas semua ini syarat dari kepemaksaan, ya, syarat dengan settingan kekuasaan. Iya, iya, betul, betul. Pantaskah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terpilih seperti itu? Iya, iya, iya. Oke, terakhir dari kita, sekarang terpulang kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, Iya, iya. sudikah kita dipimpin oleh orang-orang seperti sekarang ini? Iya, bentar guys. Jadi tolong di komen di bawah ya. Kira-kira pantas nggak kita dipimpin oleh Gibran dan pantaskah kita dipimpin oleh pemimpin yang ada saat ini? Tolong di komen di bawah ya guys ya. Tolong di komen, tolong diberikan pendapat kalian masing-masing semua di kolom komentar. Oke guys, kita lanjut. Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan Komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965.
di mana kira-kira Jokowi itu waktu itu baru 4 tahun, kelahiran 61. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau Iya, ngangkat iya. hormat Sama bapaknya aja saya nggak hormat, kira-kira gitu, Jenderal ya. Marinir Soeharto. Oh, Jadi yang bener aja dong, wakil presiden kita kayak gitu, yang bener aja. Gitu. Iya. Kalau saya hormat pada Presiden Prabowo, ya track recordnya, Iya, ya wajar iya. gitu loh. Panjang perjalanannya, melalui lika-liku, berapa kali gagal segala. Ada proses yang panjang. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga Benar. aneh jadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat. Ntar dulu katanya. Iya, Walaupun iya, konstitusi. itu kata siapa bang? Letnan Jenderal Marinir Soeharto kan. Gimana? Artinya itu suara semuanya. Oh. Penanda tangannya itu semua. Ya, ini benar ini nih ya, yang ditandatangani oleh 103 jenderal. Nggak main-main loh ini, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel. Wah, gua lihat aja udah Fahru Paul Rozi, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soeharto, Sudarto, Selamat Kasau, Subianto, Kasau, Kasama, tuh ya. Hanafi Asna. Mantan Kasau. Oh, ini mengetahui gongnya nih bang. Iya. Jenderal Purnawirawan TNI Trisutrisno. Oke, mantap, luar biasa ya. Akhirnya kembali memanas ya tentang polemik lolosnya Gibran menjadi wakil presiden gitu ya. Dan bahkan sudah ratusan jenderal purnawirawan ingin dan setuju untuk Gibran segera dimakzulkan dan diganti dengan calon-calon yang lainnya. Mantap, kita setuju. Yang setuju Gibran kalau dimakzulkan tolong di komen bawah ya guys. Seperti apa pendapat kalian. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.